Hello everyone, welcome back to FPLS 13 weekly video menuju game week 38. The last game week in the season ya. Ini episode terakhir di musim ini, bukan episode terakhir kita ya. Dan kita akan tetap bahas highest lowest game week 37 review. Ada Q&A, last game week differential yang akan kita bahas. Dan tentunya captaincy dan planning game week 38. Oke. Ton, nanya dulu, Ini emang last video? Kita bakal ada season review loh. Enggak, ini endgame sesuai request viewers kita kemarin. Kemarin ada viewer endgame nih. Ini endgame, game week 38. Oke. Next announcement, di sini ada game week 38, deadline-nya itu 23 Mei, jam 8:30. Jadi teman-teman jangan dilewatkan ya, ini karena deadline terakhir di season ini. Nanti kita ketemu lagi nanti di season depan ya, udah lumayan lama. Dan di sini ada 20 teratas di S3 League. Jadi buat teman-teman yang top 20 ini akan kita undang secara eksklusif untuk menjadi masuk ke satu liga namanya S3 League Premier ya. Nah, cuman memang kalau misalnya di antara 20 orang ini ada yang nggak kontak kita, nah nanti kita slotnya akan kita berikan ke yang nomor 21 dan seterusnya. Jadi buat teman-teman yang merasa di top 20 nanti di setelah game week 38, tolong kontak kita via Twitter atau Instagram atau komen di YouTube ya. Oke, itu aja paling. Nah, ada nama lu Ton, tapi ada... lu terancam degradasi. Warnanya merah. Degradasi itu kalau udah masuk. Ya. Tapi turun. berarti kalau sampai lu keluar dari 20, harapan lu salah satu dari 20 ini ada yang nggak ngontak gitu kan, supaya lu tetap bisa masuk kan. Iya betul. Semoga yang itu PS3 bola Steve nggak kontak tuh. Iya benar-benar. Oke. Ada dua manager of the month kita di sini. Oh Noval iya. nomor 9 sama Muklis nomor 1 ya. Mantap sekali. Oke, sip. Kita lanjut ke highest. Congratulations Pak Prof kita yang kemarin lagi sibuk, nggak taunya tiba-tiba highest ya. Kemarin itu gue jual Jota yang cedera diganti sama Greenwood. Dan hasilnya? Ya gue nggak tahu ya, logika gue sih lawan Fulham di Old Trafford bisa ada penonton lagi. Ya tapi gue masih optimis karena di 38 kan lawan Wolves ya. Ya. Si MU ini. Terus 3 hari setelahnya final Europa League. Feeling gue strongest timnya MU tuh strikernya Cavani harusnya. Okay. Kalau si Ole mau nurunin Cavani di final Europa League, Cavani itu kan kayaknya nggak pernah deh jadi starter berturut-turut midweek sama weekend ya. Jadi siapa tahu Greenwood jadi striker. Tapi anyway, tim ini sebenarnya nggak ada yang double digit satupun. Tapi nggak jelek bisa 55 karena 4 back ada yang clean sheet, kalau nggak clean sheet pun ada yang assist gitu ya. Yang mid juga Lingard assist, Gundogan gol, Bruno assist, walaupun nggak tahu assistnya assist hantu gitu, tapi ya udah lah. Yang agak gue kesal di sini adalah, nih, mungkin kalian akan berpikir ulang kalau mau manggil gue prof ya, karena gue punya 3 striker, 2 gue cadangin, 2-2-nya ngegolin, yang gue pakai nggak ngegolin. Nah, apakah gue layak sama kalian? Tapi ya, well. Ya overall good game week lah. Okay. Panah hijau dong, dari 24.000. Kesayangan lu, Ben. Pemain kesayangan gue Dinyi, betul. Lumayan kan? Di hold tapi jadi pendiferensial ya. Ini membuktikan kalau sakit hati itu jangan dipendem-pendem. Oh gitu. Oke deh kalau gitu kita next ke lowest. Lowest kita Zo. Sepertinya ini the most lowest ya, diambil oleh Zo ya. 27 minus 4, jadi 23 poin nih Zo. Gue pernah 18 sih. Gimana Zo? Ini lo minus 4 masukin siapa sih? Richie sama Joelinton. Oh. Ya, minus 4-nya kebayar sama mereka tuh. Richie 3, Joelinton 1, pas 4. Pas 4. Cuma masalahnya yang lainnya tidak membantu sama sekali ya. Oke, ada Ken, ada Son. Iya, dan dua-duanya nggak ngasilin ya. Yang gue paling Ken effective ownership-nya di gue 99,7% tuh. Banyak banget tuh. Tinggi juga ya. Di gue tinggi. Nah, di gue lu pakainya sekitar 80%-an deh.
karena pada kapten yang salah. Oke. Yang gue paling kesel ya, gue punya double dev Leeds, Leeds-nya clean sheet, gue udah expect 12 poin. 0. Melier tiba-tiba nggak main gitu ya. Itu contoh sial lah, Zok. Itu contoh lu udah planning dengan baik tapi nggak beruntung. Ngomong-ngomong goalkeeper tuh pada hilang nggak sih? Guaita tuh hilang. Kan kemarin yang dimainin si Jack Butland kan. Melier hilang. Leno sebelumnya sempat cadangan, Mendy, Scott Carson. Iya, kayak dapat kiper satu tuh perjuangan sekarang di FPL. Iya betul. Oke. Zok, buat informasi lu, Zok. Nah. Game week terendah lu sepanjang lu main FPL musim ini, itu game week ini, Zok. Bukan yang pas gue 18 poin. Itu waktu 18 poin, banyak masih ada orang yang lebih jelek dari lu, lebih banyak orang yang lebih jelek. Oh iya. Berarti maksudnya game week ranking dong? Iya, game week ranking lu sekarang 7,5 juta, Zok. Gila, jago banget gue. Pemain FPL di dunia itu cuma 8 jutaan, lu 7,5 juta. Dan game week rank itu gak ngitung minus, Zok. Jadi itu 7,5 juta. Jadi 23 itu sebenarnya mungkin 8 jutaan, Zok. Pokoknya kacau banget lu game week. Aduh, ya udah. Semoga terbayar di game week 38 ya, Zo ya. Karena tahu gue cuman lu yang punya satu-satunya chip tersisa, triple captain. Yep. Oke, sip kalau gitu. Next kita akan bahas game week 37 review, di mana di sini sudah ada beberapa yang ditandain ya, Pak Prof ya. Itu tanda ini, Ton. Jadi kan game week 37 itu adalah game week pertama di mana fans udah boleh nonton lagi ke dalam stadion. Terus banyak yang bilang oke, bakal ada home advantage nih. Akhirnya setelah lama ada juga nih main tuh ada penontonnya. Yang gue tandain merah itu adalah yang kemarin tanding di home. Oke. Nah, awalnya gue expect yang di home tuh kan nggak kebobolan ya, clean sheet gitu ya. Iya. Ternyata kalau dilihat-lihat di sini cuma 2 ya. Cuma 2 yang clean sheet di atas, terus yang merah lainnya di bawah semua. Jadi ternyata home advantage tuh nggak banyak ngaruh ke defensif ini deh, defensif point. Menurut gue, nggak tau menurut lu gimana kalau lihat kayak begini. Ya kalau kita lihat di sini game week 37 review, Leeds itu punya XGC 1,6 tapi nggak kebobolan ya. Nah, menariknya adalah Burnley sebenarnya. Burnley kita baru tahu juga setelah menit-menit akhir mau pertandingan mulai ya, bahwa Peacock Farrell-nya juga nggak bisa ya. Jadi itu kiper ketiga ya kalau nggak salah ya. Iya, Will Norris. Itu padahal udah membangkitkan semangat tuh para kapten Salah. Cuman ternyata nggak dikasih juga Salah ya. Mane. Ya kalau kita lihat di sini sebenarnya masih didominasi oleh pemain tim-tim yang memang kita tahu defensifnya bagus ya, seperti Chelsea, MU dan Liverpool bisa bangkit lagi. Newcastle good. Newcastle karena kemarin lawan Sheffield aja. Iya betul. Lawan si JB Smith. Di shoot target cuma 1 gitu kan. Oke. Dan di sini yang aneh tuh City kan. City ya kebobolan 3 ya. Itu kemarin tuh lawan Brighton bobol 3. Sebelumnya lawan Newcastle ya, Zo ya? Iya, kebobolan 3 juga tuh. Bobol 3 juga ya? Padahal dia kemarin main. Ya, efek kartu merah juga dan lain-lain sih. Okay. Ya, gue bocor lah. Oke, next kita lihat ke tim attacking stats. Di sini kita lihat ada West Ham yang 3,5. Itu memimpin dengan 3 gol ya West Ham ya. Lalu ada Chelsea, Liverpool, Arsenal, dan Leeds kita tahu. Newcastle kita udah sempat bahas bahwa aset-asetnya itu lagi on form banget. Jadi kemarin mungkin yang sempat lihat episode kita kemarin, udah ada yang beli Willock mungkin ya. Tapi cuma dia yang berhasil dihantam cedera semua. Gak dikasih jalan bos. Dan kita lihat di sini Wolf benar-benar jadi jebakan karena dia dari attackingnya benar-benar hilang ya, nggak bisa mencetak threat lagi gitu. Di sini big chance-nya 0, shoot-nya hanya 9, shoot inside the box-nya 5, sedikit banget untuk sebuah tim yang mau mencetak gol ya. Bahkan itu XG-nya kalah dari Sheffield United gitu. Lagi-lagi yang dititikin merah itu home, Tom. Ya, titik merah itu home ya. Ya sama aja, nggak ada. Gue kira yang titik merah tuh bakal di atas semua gitu, yang home ternyata. MU Tottenham malah di bawah ya. Ya ini Tottenham one of a kind sih ya, karena
harusnya dia bisa mencuri poin untuk mendekati Champions League ya, tapi poin malah dibuang ya Europe akhir-akhir ya. Europe ya. Makanya malah poin dibuang ya, sayang sekali ya. Oke, nah kita coba cek ke player attacking di mana di sini sangat mengejutkan ada Babang Ucek. Babang Ocek memimpin dengan XG 1,07, shoot on targetnya 2, bahkan touch area penalty-nya hanya 3 ya. Di situ. Itu ada Bamford kita lihat dan Salah lagi-lagi seperti yang kita tahu Salah itu punya banyak dan blank Salah. Tapi blank. Iya ya, itu Socek hasil, Bamford hasil, Martinelli hasil, Mane, Jorginho, Watkins hasil. Dan kenapa cuma sudah Salah balik kemarin tuh hasil? Gue merasa sial banget sih si Salah ini gak ngapa-ngapain. Big chance-nya 2, 1-on-1 2 kali dan nggak masuk. Ya, shoot on targetnya 0 lagi ya. Jadi Sterling ya. Oke, dan Watkins kembali memberikan tajinya ya. Itu bisa ngegolin meskipun karena blunder gitu ya dari Bos kalau itu Watkins kemarin Lewandowski itu 6 shots inside the box 6 gol itu. Itu gila peluangnya mantap semua itu. Peluangnya enak kemarin semua. Juga nggak dapat penalti kemarin. Harusnya dapat penalti itu sekali. Iya. Tenang. Kalau Watkinsnya makin gede, kita makin sakit hati yang nggak pakai. Betul. Oke, di sini kita bisa lihat ada beberapa nama yang memang seperti Chelsea itu kita lihat ya, nggak ada sama sekali untuk forwardnya. Yang ada itu backnya, defensive midfieldnya ya Chelsea. Padahal kita tahu sebelumnya Chelsea attackingnya XG 3, ya. Dimana tapi di sini ternyata di player hanya Jorginho, Rudiger dan Thiago Silva yang memberikan threat untuk lawan ya. Karena penalti. Ya Jorginho karena penalti juga lagi. Jadi mungkin buat yang mau ambil aset Chelsea, mungkin kita nanti akan bahas di diferensial ya. Oke, itu aja. Nah, next question and answer dari @alex_nk. Pemain pembeda siapa aja Om? Dari @rd_milanliver. Kapten diferensial, salah mulu milih kapten. Pakai salah kali ya. Jadi salah mulu milih kaptennya. Catatan FPL, butuh pembeda yang worth a hit buat ngejar jarak 10 poin dari top 10K. Waduh, ini gimana nih Pak Prof? Ini tuh kalau kata gue gini, ini tuh terjadi karena game week tinggal sisa 1 gitu ya. Lu udah gak usah mikir jangka panjang lagi, lu mau ambil pemain aneh-aneh yang nantinya nggak main lagi juga ya. Ini last chance lu gitu, tergantung. Kalau lu posnya udah di berapa? Misal lu di 8.500 gitu overall ranknya, lu pasti mau defend kan biar nggak kesusul keluar top 10 kan ya, atau posisi lu 9.200 gitu, lu berdoa aja lu templatein biar lu nggak keluar top 10. Tapi kalau lu kayak di 13.000, di 14.000, mungkin lu ini ngejar masuk gitu ya. Greget kan dikit lagi gimana kan. Sedangkan kalau lu punyanya Kane, Salah, Bruno, mereka mau 50 gol juga, lu nggak akan masuk ke 10.000 kan. Karena semua orang juga punya Kane, Salah, Bruno kan. Jadi lu perlu pemain yang yang nggak banyak orang punya. Nah menurut gua pemikiran pertama kalau kita mau punya pemain yang banyak orang nggak punya, kita harus tuh tahu dulu emang yang orang punya siapa, betul kan ya? Kita ambil yang orang nggak punyanya, betul ya? Coba next one. Oke, ini gue ngomongin tentang diferensial tadi. Gue gak nemu gambar yang pas. Kan biasa kalau gue jelasin Harry Kane, ada gambar Harry Kane gitu, gue bingung ya. Jadi gue ambil persamaan emang diferensial itu apa sih gitu, DX aja jadi gitu ya. Tapi itu gak ada hubungannya sama sepak bola ya. Tapi anyway, untuk diferensial ini gue ngambil sampel overall. Karena buat info kalian dari 8,3, 8,4 juta akun FPL sekarang yang masih melakukan transfer sampai ya aktif, itu tuh udah di bawah 4 juta. Oke. Jadi setengahnya tuh udah tim zombie, jadi udah skew banget gitu ya. Nah, menurut gua top 10K itu harusnya valid. Karena seenggaknya kalau orang masih di top 10K sekarang, masa sih itu tim zombie? Ya mungkin ada satu ya, mungkin ada gitu ya, tapi lebih minor ya. Mayoritasnya kan yang masih aktif ya. Ini adalah 15 pemain yang paling template di top 10K saat ini. Ini diambil dari livefpl.net. Nah, yang mau gue bahas adalah kalau kita mau cari pembeda, personal opinion gue, pembeda itu lebih baik mid atau striker.
Kenapa? Contoh, orang punya Xiao, lu pakai pembeda, Wan Bisaka. Lah ya, Xiao-nya bobol, Wan Bisakanya bobol, Xiao-nya clean sheet, Wan Bisaka lu berhasil clean sheet, tapi orang yang punya Xiao juga clean sheet gitu ya. Jadi, upside-nya sedikit, karena apa yang lu didapat juga sama aset defensif yang lain. Tapi kalau misal salah gol, atau jangan salah, misalnya Origi gol, kan gol dia salah nggak dapet ya, Mane nggak dapet ya. Jadi, itu lu doang kan. Jadi gue di sini lebih fokus ke mid sama forward. Tapi satu lagi yang penting, gue gak mau kita punya diferensial dengan tujuan biar timnya beda. Kita tuh kalau mau punya diferensial, tadi catatan FPL tuh udah bilang, kita punya diferensial buat mangkas poin 10 lagi. Ngerti kan? Jadi tujuan kita tuh untuk dapat poin lebih banyak, bukan biar contoh gini. Itu salah yang punya 95% tuh. Game Week 38 home, Anfield itu udah gak ada penonton berapa lama ya? 16 bulan, 1 tahun lebih lah gak ada penonton. Pertama kali lagi salah main di Anfield. Yang ada penontonnya gitu ya. Yang ada penontonnya. Dia butuh gol lebih banyak dari Harry Kane buat dapat Golden Boot. Liverpool butuh menang dengan jumlah gol yang lumayan meyakinkan biar bisa masuk ke zona UCL. Itu semua udah bagus kan? Terus lo berpikir, oke lah, gue bedain, gue gak mau punya salah. Itu mah bunuh diri, betul kan ya? Setuju kan? Betul lah, itu mah bukan berbeda ya. Orang-orang punya salah, enggak, gue punya... Meskipun kalau dilihat dari ownership-nya itu sebenarnya 95% kalau misalnya salah gagal ya, 95% orang gagal gitu ya. Tapi kemungkinan gagal salah berapa? Itu yang kita bahas ya. Itu kayak lu wildcard, waktu Kane mau double game week, terus lu, gue gak mau punya Harry Kane, nah itu kan blunder yang sama ya. Nah, jadi dari sini kita lihat peluangnya. Kira-kira di mana kita bisa membedakan diri? Menurut gue dari 8 orang di depan itu ya, 5 gelandang 3 striker ya, yang template dan memang seharusnya template, itu cuma 2 sih, Salah sama Bamford. Bamford tuh kan Leeds tuh 38 main di home juga, dan Leeds tuh dulunya tim besar. Ya, mungkin orang-orang kalau nonton ini ya, umuran sama kita, tahu Mark Viduka, Harry Kewell, tahu gak sih lu? Paul Robinson gitu. Enggak tahu. Gue nggak tahu. Lu udah tua ya Dan? Iya, tua banget ih. Tua banget. Main Newcastle tuh. Itulah. Tapi dulunya Leeds ini tim besar. Main di Ellen Road itu fansnya tuh banyak gak kalah. Bamford abis nyetak 1 gol 1 assist lagi kemarin gitu. Jadi dan lawannya lawannya West Brom yang semalam kebobolan 3 sama West Ham. Jadi dia punya reason di sana lah. Buat gue kalau mau cari pembeda itu di posisi lain. Contoh Kane sama Son, itu gampang banget tuh. Kita cari pembeda, kenapa? Untuk Kane mungkin enggak kali ya, tapi untuk Son. Tottenham lagi tercerai-berai gini, terus si Son juga kemarin lawan Leicester juga ada isu Kane-nya mau pergi. Iya, kalau si Kane oke lah, dia masih penalty taker, masih mau nyari golden boot segala macam ya. Jual diri biar banyak yang mau beli di summer nanti transfer Indo gitu. Si Son ini kan nggak ada urgency itu gitu ya. Terus kalau kayak Bruno sih bahaya kalau kata gue. Tapi tadi gue bilang 3 hari kemudian Europa League. Apakah si Ole mau pakai si Bruno full 90 menit nanti capek di Europa League? Dan MU kan udah posisi 2 udah pasti. Udah aman ya. Udah aman. Ya apakah harus si Ole mengambil resiko? Nah, kalau mau diferensial di situ buat gue masuk akal, tapi Salah sama Bamford menurut gue bukan spot yang bisa didiferensialin. Menurut kalian gimana? Dari spot-spot ini dulu, yang mana yang bakal dibedain sama kalian? Setuju. Kalau dari gue pertama DCL sama Lingard dulu. Kenapa? Karena kita Lingard udah tahu statistik dari sekarang dia udah mulai menurun ya, mulai menyesuaikan hasil dan XG ya jadinya ya. Itu udah sempat kita bahas dulu ya. Nah itu Lingard. Meskipun kemarin assist ya. Terus DCL ini kemarin kita lihat lawan Wolves pun belum ada hasilnya dan sekarang akan lawan City. Meskipun kita tahu City udah kebobolan banyak 2 pertandingan terakhir, tapi Everton ini udah nggak ada reason untuk fight more gitu ya, untuk do more gitu. Mereka bisa Europa League sih Everton tuh? Kayaknya nggak bisa deh. Kayaknya nggak bisa. Kayaknya bisa tapi susah banget. Coba nanti kita cek. Kita ada klasemennya ya di captaincy ya. Coba nanti kita cek. Nah,
Yang setuju gue Bamford sih. Bamford itu gue setuju banget. Kenapa? Karena itu sebenarnya kalau kita lihat template ini kan paling kecil sebenarnya Bamford ya. Dari 15 pemain ini gitu. Jadi sebenarnya ini bisa bantu juga sih buat masuk. Ada nama holding di sana gue nggak tahu kenapa. Nggak usah dilihat itu. Nggak usah dilihat itu. Gue punya holding juga lama-lama dipakai nggak ngapa-ngapain, nggak jadi diferensial. Nggak tahu Van, kalau lu gimana? Gua ya sama sih. Kalau mau template udah pasti lu punya Salah, Bamford tuh udah pasti. Bruno juga kayaknya ini nih. Kalau yang lu ganti dah, yang lu ganti. Tergantung formasi ya. Gua kan karena biasa 3-5-2 di CL tuh nggak ada di daftar gua. Gua punya Kane sama Bamford soalnya. Paling banter gua jual Son. Oke. Karena ya lu tadi kalau misalnya mau reason paling pasti lu beli Mane lah. Gak mungkin Salah sama Mane ngaco kan di home. Karena dan Liverpool juga harus menghasilkan gol ya. Betul. Jadi mau nggak mau Salah Mane kan udah poin utama, poin threat utama gitu ya. Betul sekali. Dan Son kemana harganya mirip ya, setahu gue. Ya, nggak juga. Beda dua sih, beda dua. Cuma ya, di akhir musim siapa punya lalu main in the bank ya. gitu. Kalau lu belum numpuk premium. Zo gimana Zo? Kurang lebih sama sih rata-rata. Cuma gue posisi diferensial gue mungkin bakal ngasih ke Greenwood justru. Oke, lu ambil Greenwood ya untuk jadi diferensial ya? Iya, karena di akhir-akhir kalau pakai triple asset agak sedikit risky nggak sih? Nah juga chance rotasinya gede, ya or something like that lah. Oh maksudnya lu ambil Greenwood atau lu keluarin Greenwood? Keluarin Greenwood justru. Oh keluarin Greenwood untuk ambil diferensial lain gitu kan? Keluarin ya, soalnya Greenwood kemarin waktu triple game week aja main terus. Iya. 2 start sama 1 berapa menit ya? Yang bareng. Iya. Itu yang gue bilang tadi, kalau di final UEL itu harusnya strikernya Cavani, di game week 38 strikernya bukan Cavani dong. Cavani udah tua kan, udah 35. Ya. Jadi harus posisinya itu diisi sama Greenwood gitu maksud lo. Cuma maksudnya sekarang Anthony Martial tuh udah balik, jadi gue gak tahu juga apakah Martial. Curiganya itu atau Amad Diallo kayak gitu-gitulah. Ya, ada bahan. Bahan rotasi di akhir musim itu tinggi banget ya. Oke. Karena Ole juga udah janji kemarin. Nah kalau gitu ini udah keluar. Yang masuk siapa Pen? Next. Asik. Next aja. Nah, ini tuh gue nge-compile berapa 20 nama gitu. Last 4 match, semua mid. Jadi tadi kita agree ya, yang kita berempat ngobrolin tuh namanya semua mid forward ya. Karena buat gue nyari diferensial di back itu, kalau bukan kayak Alonso, itu upside-nya kecil lah. Ya, kemarin Stones double game week bisa ada 2 gol gitu. Tapi kan tujuan kita ambil back bukan itu kan sebenarnya kan. Jadi waktu kita lihat mid sama forward nih, gue pisahin ini mid dulu. Ini last 4 match, 20 mid dengan expected goals involvement terbesar. Dan di sini gue gak lihat ownership-nya, tapi kayak lihat paling atas Salah. Itu buat gue alasan kenapa Salah tadi tuh jangan diapa-apain, karena dia jadi template itu ada alasannya. Memang form dia lagi bagus. Tapi tadi 5-an tuh Salah, Bruno tuh ada di situ ya, kelima ya. Greenwood tuh ada di sana ke-13 tuh di tengah-tengah Mason Greenwood. Terus 2 lagi tuh Son sama Lingard. Son sama Lingard tuh gak ada di sini. Jadi buat gue itulah kesempatan. Ambil pembeda di spot Son sama Lingard karena formnya gak lagi bagus. Lu ambil pemain yang lain yang kira-kira ownership-nya di bawah mereka, yang harganya mirip-mirip untuk ngisi posisi mereka. Buat Son, gue sih sebenarnya pengen banget Mane ya. Sebenarnya cuma Son tuh 9,7 ya, beda 2 berarti kan? Iya, tadi gue bilang punya lah duit, gue nggak punya duitnya karena gue punya TA, gue punya Bruno, gue punya Salah gitu ya. Gue bisa jual Bruno jadi Mane sih, tapi belum segila itu. Kalau di posisi Lingard itu banyak banget di sini, ada Fornals, ada Willock, ada Mason Mount. Dari kemarin Ben Rahma terus yang hasil loh. Ben Rahma tuh 1 gol. Ben Rahma juga namanya ada di situ gitu ya. So cek Torres, tinggal kita pilih dari sini aja gimana. Kalau gue ya tadi gue udah bilang ya, kalau untuk position gue prefer Mane, kalau untuk posisi Lingard
bingung. Kalau belum punya aset West Ham mungkin bisa ambil Ben Rahma, tapi kalau udah punya Antonio, udah punya Cresswell, udah punya Lingard kan nggak triple amat ya. Gue sih Lingard akhirnya pemain yang cedera nggak akan main sampai akhir musim aja ada di situ loh. Jota itu kan last match sebelum dia Halibar. cedera. Gitu ya. Feeling gue kalau Jota agak cedera dia jadi template sih sebenarnya. Kalau Jota agak cedera tuh template-nya bukan Lingard atau Greenwood tapi Jota. Greenwood jadi template karena game kemarin banyak banget yang jual Jota jadi Greenwood. Nah, menurut kalian bertiga nih, mid yang ngisi slot Son sama Lingard itu dari sini setuju kan ya slot Son sama Lingard yang diisi kan? Karena form mereka yang bisa dilampaui orang lain kan. Tinggal siapa yang ngisi slotnya? Siapa gitu ya? Ya. Oke. Kalau gue sih dari gue ya, pasti yang paling penting adalah cari yang memang masih ada reason to play, reason to fight gitu ya. Di sini pasti kita harus cek timnya dulu gitu. Untuk degradasi udah pasti udah nggak akan berubah. Yang bakal berubah berarti masih spot untuk di Europa League dan Champions League gitu ya. Champions League ada Chelsea, ada Leicester, sama ada Liverpool. Jadi gue rasa Mane is number one option ya kalau kata gue. Kalau nggak Mane mungkin Firmino juga bisa sebenarnya. Karena kalau kita cari differential yang penting bisa outscore itu kan tadi ya. Bukan nyari lagi ownership-nya tadi. Nah, cuma Firmino masuk forward Ton. Ini kan masuk forward ya. Nah, untuk yang tadi selain Liverpool berarti kan antara itu Chelsea dan Leicester. Uniknya di sini Leicester ini nggak ada ya. Malah yang ada itu yang udah lama cedera gitu. Ya kan last four match-nya saat dia masih main. Maksud gue berarti kan last four match aktif player di Leicester nggak masuk sini gitu. Iya. Jadi formnya mungkin ini menyebar banget gitu. Mungkin apakah Iheanacho dan Vardy doang gitu ternyata yang bisa menghasilkan atau bahkan back-backnya gitu kan. Dan memang kita tahu beberapa gol terakhir juga Johnny Evans gitu kan. Yang ngegolin gitu, yang menghasilkan gitu ya. Sama Iheanacho terus ya. Iheanacho terus gitu ya. Nah, berarti Leicester gua rasa itu jadi gambling lebih berat daripada yang Liverpool. Kemungkinan besar Chelsea, tapi Chelsea kita udah sempat lihat tadi di game week 37 review. Last match itu banyaknya back, bukan midfield. Tapi last match lihat. Itu Havertz gak main ya Tony? Dan gak main betul. Kalau nggak salah kuning juga sih tandanya. Jadi bingung juga ya sebenarnya kalau kita mau ngomong Chelsea gitu ya, Leicester. Nah ada satu menarik adalah yaitu West Ham. West Ham ini sebenarnya bisa mengamankan Europa League, di mana dia mau nggak mau minimal seri lawan Southampton yang habis kalah lawan Leeds, betul kan? Yep. Jadi sebenarnya West Ham ini menarik, cuman ya tadi Lingardnya kalau lu buang, ya masa mau tuker lagi sama West Ham lagi, buat apa? Ya kan? Jadi kalau misalnya bisa Mane, itu emas kalau kata gue. Tapi kalau nggak bisa, ya cari dari Chelsea or Leicester lah. Jadi intinya susah ya Ton ya? Cari pembeda memang nggak gampang ya. Ya, tapi Havertz gue tertarik sih. Kalau gampang, tertarik sih. Kita semua di atas Pen. Havertz tertarik ya. Havertz itu harganya 8, berapa ya? 8,3, 8,3. Lu dari Son turun bisa ya. Dari Lingard kalau punya duit bisa. Karena Lingard shoots on targetnya banyak sih. Jauh sih. Oke. Zo, gimana Zo? Dari lu? Ya mah Matrici nggak akan jauh. Joe Willock, Maximen. Newcastle. Tapi ini salah satu alasan gue tadi ngeluarin Greenwood tadi udah disebutin juga sama Kotani. Ya tim lain kan masih pada ngejar UCL kayak Chelsea, Liverpool, Leicester kan MU udah secure tempatnya. Jadi masih ada kemungkinan rotasi or so. Gue pengen ambil aset Arsenal somehow buat jadi diferensial lawan lawan apa sih Arsenal akhir? Lawannya Brighton ya. Ya. Habis menang lawan 3-2 ya lawan City ya. Iya, PP juga kemarin kayaknya lagi oke, tapi nggak tahu juga. Arsenal mungkin rotasi, ada Saka, ada ESR, ada Odegaard, Martinelli. Itu opsi sih kalau lu mau Arsenal kan antara kalau di tabel ini ya, kalau nggak Aubameyang Martinelli. Berarti kalau lu keluarnya Son, lu bisa ke Mane atau Aubameyang. Kalau keluarnya yang harga Lingard, lu turun ke Martinelli toh.
kalau pilih Mane atau Aubameyang, gue Mane sih ya. Ya tapi nggak tahu ya, kita kan nggak bisa ngeliat masa depan ya, kita nggak tahu apa-apa. Tapi kalau gue pribadi ya itu. Next kita coba bahas forwardnya, Pen. Sedikit lebih tidak menginspirasi nama-namanya karena ternyata paling atas Che Adams, kedua Aguero gitu ya. Nggak menarik. Dan tadi 3 nama di atas tuh Kane, Calvert-Lewin sama Bamford ya. Dan 3-3-nya ada di tabel ini juga. Buat striker buat gue tuh gini, nggak inspire, tapi opsinya sebenarnya banyak. Cuma mungkin nggak se-eksplosif yang mid. Ada Antonio, ada Iheanacho, ada Chris Wood karena lawan Sheffield, ada Watkins tadi yang shootnya banyak banget, ada bahkan gue sempat kepikiran Firmino loh. Jadi apa ya, opsinya banyak. Memang nggak eksplosif tapi ya nggak blank amat lah. Nggak ada sisi menjanjikannya ada. Jangan lupa kalau 38 ini jadi itu adalah match terakhir Aguero buat City ya. Buat Manchester City. Jadi siapa kalau misalnya boleh diganti? Jebison. Kalau gue saat ini gue nomor 1 Antonio. Nomor 1 Antonio karena lawannya Southampton ya yang kemarin baru kalah 2-0 sama Leeds. Ya, dan yang tadi sempat kita bilang juga ya bahwa West Ham itu ada reason untuk fight ya. Karena minimal seri kan gitu. Untuk nomor 2 Iheanacho karena formnya lagi bagus. FA Cup kemarin juga lawan Chelsea kayaknya dia nggolin deh. Ya, dan plus tadi lawan Spurs. Lawan Spurs ya. Yang dan butuh kacau. gol. Leicester butuh gol. Butuh gol. Nggak bisa imbang doang. Dan Chris Wood yang lawan Sheffield. Oke. Sheffield ini kemarin bisa menang lawan Everton ya 1-0 ya. Cuman ya mungkin mau ditaruhkan harapannya di Wood juga boleh juga ya di kayu. Gimana Van kalau lu Van? Iheanacho sih. Kayaknya first option Iheanacho deh. Kalau memang harus ada pengganti. Firmino tergantung budget sih. Kalau gue Iheanacho yang cukup murah aja. Soalnya kan kalau memang lu pilihannya kan lu all out di mid atau di forward kan. Kalau lu all outnya udah di mid ya forward udah pasti yang mid price. Ya Firmino 9,1 mah udah termasuk premium sih hitungannya. Daripada Firmino terus satu murah kayak Willock atau Rafinha, mending Mane sama Iheanacho gitu. Iheanacho-nya murah terus Manenya yang mahal gitu. Jadi lu punya 2 yang meyakinkan, lebih meyakinkan. Oke. Sip kalau gitu. Zo gimana? Ada nama Lacazette, Joelinton di situ. Tapi gua agak sedikit terkejut kalian nggak ada yang mention nama Benteke yang udah 3 match berturut-turut hasil ya. Karena akan lawan Liverpool. Jadi tidak 4 match berturut-turut gol. 1 gol ya. Gue jadi inget musim 13-14 deh, di mana ya Liverpool kita tahu kepleset Sleepy G gara-gara Crystal Palace di match terakhir. Hah? Crystal Palace? Oh oke. Bukan si Gerrardnya slip ya, tapi iya. pertandingan. Tapi ya Zo, paling banyak shots in the box 4 pertandingan terakhir Benteke, paling banyak shot on target Benteke ya. Gak nyangka gue. Betul sekali. Tapi lawan Liverpool enggak deh. Apalagi kalau lu punya TA gitu ya. Jadinya double sword. Bisa nyerang balik gitu ya. Oke, kalau dari gue sama juga sih. Antonio good reason, Iheanacho kalau memang belum punya. Mungkin kalau gue kalau kan tadi 3 harus keluar gitu ya. Antara Ken DCL atau Bamford ya. Well, gue pick DCL ya harusnya keluar karena dia lawan City. Jadi untuk seharga DCL harusnya ya tadi Antonio sama Iheanacho harusnya udah the most option sih sebenarnya. Apalagi kalau lu udah punya Bamford, lu nggak mungkin masukin Rodrigo juga sih. Jadinya kayak 2 leads di depan gitu kan. Oke, paling itu aja dari gue. Next. Oke guys. Kita lanjut ke Captain Selection. Nah ini ada klasemennya nih. Gimana Pen? Ini Captain Selection di last game week di season. Karena last game week, di sini gue gak masukin perform pemainnya. Kan biasa kan ada XGI, ada shots in the box gitu ya. Karena buat gue di last game week ini
Itu penting statistik itu. Tapi yang lebih penting adalah kepentingan apa yang mereka butuh. Buat gue sih, opini gue gitu ya. Pertama, paling kiri itu gue naruh semua match. Dan ini adalah pertandingan terakhir musim ini yang penonton bisa datang ke stadion di home yang orang-orang itu. Yang gue lihat di sini yang bakal penting Leeds karena udah belasan tahun nggak di Premier League, City karena mau ngerayain juara, Liverpool karena gue gak tahu ya, tapi katanya kan Anfield tuh atmosfernya tuh wah gitu ya. Iya. Gue gak tahu fans-fans yang lainnya kayak fans Arsenal gitu ya, apakah di stadion bakal teriak atau maki-maki si Kroenke gitu. Fansnya Sheffield apakah fansnya Wolves gitu, gue nggak ada ide. Kalau fans tapi Arsenal keluar-keluarnya di Twitter ya nggak Zo? Mungkin gitu ya, gue nggak tahu. Anyway, di tengah gue kasih last four match juga dari goals conceded paling banyak diurutin ya, tapi di situ ada XG sama big chance conceded juga. Yang menarik adalah kalau tadi kita lihat ya, Leeds itu kan home-nya cukup angker harusnya dulu si Ellen Road itu ya. Lawan West Brom, ternyata last four match West Brom kebobolannya paling banyak. Jadi kalau lu mau diferensial, kalau pemain lu template semua tapi lu mau diferensial bisa nggak? Bisa. Kan kalau pemain orang-orang yang squadnya template, kaptennya salah. Lu squadnya template tapi kaptennya Bamford, itu pun udah beda menurut gua. Tapi itu agak nekat sih. Terus City tadi mau ngerayain juara lawannya Everton. Nah di sini gua kurang yakin karena 4 game terakhir ternyata si Everton si Luka Dini ini cuma kebobolan 1, tapi sama Sheffield gue udah gak ngerti lagi lah Everton ini maunya apa ya. Biarin. Tapi ini bikin gue gak pede kalau kaptenin Aguero, Mahrez gitu ya. Apalagi kita tahu kan si Pep ini kan kalau milih squad suka aneh-aneh. Nah, Liverpool lawan Crystal Palace itu Anfield. Kita lihat di situ tim paling banyak kebobolan 9, Crystal Palace ini kebobolan 8. Jadi cuma beda 1 jumlah kebobolannya kan. Salah, Mane itu bahkan TAA juga ya bisa kapten semua kalau kata gue. Nah, yang penting lagi adalah kita lihat klasemen di bawah itu tuh. Ya, tadi berarti MU memang udah aman di posisi 2 ya. Ya, MU sudah aman. Ya, Chelsea itu nasibnya di tangan dia sendiri toh. Yes. Selama Chelsea, dia menang. Liverpool. Nah, Liverpool tuh nggak di tangan. Ya, secara masih praktis di tangan dia sendiri. Tapi sebenarnya gini, misal Liverpool lawan Crystal Palace menang 3-0. Tapi kalau Leicester City lawan Tottenham menang tiba-tiba 8-0, Liverpool nggak lolos UCL. Itu justru pede. Buat gue Liverpool sama Leicester-nya kan banyak-banyak gol kan. Ya makanya tadi gue sempat bilang juga butuh gol ya sebenarnya. Butuh gol. Leicester itu butuh gol. Butuh gol lebih banyak 4 dari Liverpool. Anjir, how on earth Leicester akan menang 4 gol lawan Spurs? Ya, bisa aja. Game week 2 tuh Leicester lawan City menang 5-2 loh. Iya. Dan lu lihat lah Spurs kemarin tuh ngapain aja, gue juga gak ngerti lah sih. Ya kan? Lu kalau tiba-tiba mau kaptenin Jamie Vardy atau Iheanacho, big game player, oh iya, Liverpool lawan Crystal Palace tadinya kayaknya kita ngomongin sesuatu Devan, apa ya, yang gue sempet salah sama Mane itu. Salah apa? sama Mane kita bahas salah sama Mane waktu itu. Salah itu versus Palace 5 gol 4 assist di 4 pertemuan terakhir. Kalau Mane itu 7 gol 7 sukses outing sampai kayak 7 kali terakhir lawan Crystal Palace. 7 gol. Yap. Berarti 1 gol terus kan 1 kali. Jadi berturut-turut ya. Kalau salah 4 pertandingan 5 gol 4 assist. Sebentar. Itu Liverpool yang menang gede itu lawan Palace kan kemarin? Ya, itu juga salah kan pesta. Yeah. Oh iya, yang salahnya masuk babak kedua terus tahu 2 gol itu ya. Iya. Betul gitu ya. Jadi buat gua salah Mane last game week it's a must. Tapi itu pertandingan terakhirnya Roy Hodgson di Palace kan? Iya juga ya. Ya, tapi kemarin juga pertandingan Arsenal udah 1-1 tiba-tiba 3-1. Iya, itu pertandingan terakhir di home-nya padahal ya. Iya. Oke. Mulai banyak konspirasi ya. If you can pick one player, salah lah. Gue sih salah terus ya. Gue sepanjang musim ini kayaknya salah terus ya. Jadi lu salah terus nih. Kan tadi sempat ada yang nanya supaya nggak salah pilih kapten. Gue jadi penasaran. Musim ini kaptenin salah berapa kali sih?
Kalau Evan gimana? Phil Bruno, Apanya? kapten? Kapten gua kemungkinan ya kalau nggak Mane salah sih. Kalau nggak Mane salah. Oke, Zo? Kapten dari gue optionnya jangan dibahas sekarang, nanti aja di planning. Oke, karena mau pakai triple kapten ya. Gak masuk akal Oke. itu ya. Nggak masuk akal soalnya. Jangan gue sebut di sini. Oke, kalau gua kalau dilihat dari sini ya sebenarnya Leeds itu kan good banget ya karena dia lawan WBA yang goal conceded-nya paling banyak, XG juga 7,46, defense conceded oke udah banget, pas banget lah lawannya. Cuman nggak ada reason untuk skor lebih gitu. Jadi kalau buat gua di sini selain Leeds ya Liverpool sih tadi sih. Karena mau nggak mau dia harus menang, udah mah harus menang harus nyetak gol supaya tadi nggak kesusul Leicester yang lebih banyak golnya, bener kan? Jadi mau nggak mau harus lebih banyak dong golnya kan. Ya Liverpool udah oke, tapi ya itu tadi ya untuk pembeda gitu ya. Kalau misalnya boleh ya Mane sih sebenarnya ya kalau gue punya ya. Oke juga gitu, karena gue punya Salah, gue punya Mane juga, gue kaptenin lah Manenya kan gitu. Bisa kebayangkan tuh kalau misalnya Liverpool lawan Crystal Palace babak pertama 0-0. Terus begitu ini tuh pertandingannya barengan semua ya, game ke-8 tuh pertandingannya semua match barengan. Terus si Klopp tuh ngelihat di pertandingan lain Leicester tuh misal unggul 2-0 atau 3-0 lawan Spurs gitu. Yang menurut gue sekarang mungkin dengan pertahanan Spurs kayak gini. Itu babak kedua si Klopp tuh bilang all out udah pasti. All out hajar aja pokoknya nyetak 3 gol, kebobolan 2, tambah lagi 2 lagi jadi 5-2 gitu. Gitu kan betul ya. Ya. Nah, selain Liverpool mungkin yang terakhir adalah West Ham sih sebenarnya kalau kata gue. West Ham menjadi menarik gitu ya. Ya, karena West Ham nggak boleh kalah dan kalau kalah Tottenham menang bisa hilang tuh tiket ke Europe kan gitu. Nah, itu dua sih Tom. Coba lu bayangin, misal West Ham menit 60 unggul 1-0. Udah posisi ini dong, udah posisi aman Europe League dong. Bahkan kebobolan 1 pun kalau imbang dia masih lolos Europe League kan. Iya. Kalau gue jadi Moyes malah menit 60 ngerem aja udah. Gitu ya. Defend aja udah. Nah, lu gak mau kan ngaptenin pemain dari tim yang mikirnya kayak gitu kan. Menit 80 kita gak butuh gol lagi, track back. Feeling gue sih Liverpool gak mungkin gitu ya. Liverpool tuh aja. Ya, Chelsea sebenarnya good point tapi ya itu susah ya pilih pemain Chelsea-nya ya. Karena kalau Liverpool kan kita tahu gitu ya, Salah Mane itu jadi vital threat-nya nih ya. Kalau Chelsea ini yang bingung di situ. Dan apalagi lawan Aston Villa yang memang lagi on form juga gitu. Grealish sudah balik gitu kan. Kalau mau pakai back Chelsea juga jadinya chance clean sheet-nya juga menipis gitu ya. Ya paling ya buat gue ya tadi. Kalau nggak Mane ya balik lagi ya. Salah sih. Kalau misalnya lu nggak punya. Ya pasti Liverpool lah. Oke, sip kalau gitu. Next kita ke planning. Oke, planning game week 38. Pak Profesor total point 2.400, overall rank 24.443. Problemnya ada Gundogan Nijeri, fixture untuk forward maksudnya gimana Pan? Susah gitu. Forward gue fixernya susah-susah cuy. Iya, Nacho lawan Spurs, Calvert-Lewin lawan City, Watkins lawan Chelsea. Chelsea gitu ya. Bete banget gue karena forward line Bamford lawan West Brom, Antonio lawan Southampton. Yeah. Kayak aduh, fixtures buat forward gue jelek dibanding forward line. Tapi kalau gue mau jual forward dulu, mid gue tuh kemarin Gundogan cedera, ditarik sama si Pep. Seenggaknya forward gue 2 poin main lah. Iya, Nacho, Calvert-Lewin, Watkins tuh inti lah 2 poin dapat. Tapi kalau sampai si Gundogan ini mah udah cedera, udah mah Pep kayak begitu, 0 tuh kalau dia gak main. Jadi gue merasa gue harus keluarin si Gundo dulu nih, harus diprioritas dulu si Gundonya. Tapi gue juga khawatir kalau Greenwood sama Bruno gak full time, itu gue tulisannya aset playing time-nya MU. Karena si Ole mikir Europe League ya. Aduh, gue pengen banget punya free hit sih sebenarnya pas begini nih. Tapi kalau gue punya free hit, gue pasti triple Leeds lah. Itu udah yakin lah. Triple Leeds, triple West Ham. Jadi ada banyak yang mau gue beresin, tapi free transfer gue cuma 1. Idenya ya gue gak mau minus ya. Gue gak mau minus karena minus di last game week tuh contoh nih. Gue keluarin Gundogan dan DCL. Dari DCL gue beli Antonio gitu ya. DCL main full. Filternya di situ ya.
harus di situ. Sekarang gini, DCL main full 2 poin, blank. Antonio main full dan gol 1, 2 tambah 4, 6. Gue untung 4 poin kan dari situ kan, tapi gue minus 4. Jadi dengan DCL blank dan Antonio gol 1 aja, gue belum dapat untung sama sekali. Jadi buat gue menghindari minus di akhir musim. Kalau gue menghindari minus sekarang, free transfer gue cuma 1. Ya, yang harus gue keluarin Gundogan ya, yang paling mungkin gak main ya. Seenggaknya striker gue, ya walaupun fix susah tapi kan main. Gundogan kan bisa gak main. Ini sama lagi nih, balik tadi kita bahas. Kalau kita dari template mau bergeser dari Lingard, mau beli siapa? Gundogan sama Lingard tuh harganya mirip-mirip. Gue tuh punya 6,2 gitu buat sloting si Gundogan ini. Kalau di game week 38, ini nih transfer gue bakal mepet kayak 1 menit 2 menit sebelum deadline ya. Gue nggak yakin gue akan upload transfer gue di Twitter untuk game week ini karena siapa tahu ada bocoran squad gitu. Sekarang gue blok semua akun yang pernah bikin hoax, semua akun yang pernah bikin fake news gitu ya, gue blok semua. Supaya nggak menghasut ya. Nggak menghasut ya. Banyak banget di Twitter tuh yang kayak begitu. Orang Indonesia ada, orang luar ada. Gue tunggu siapa tahu ada kabar. Oke, Foden main. Kalau Foden main di home, kayak racing star-nya City gitu ya, gue jual Gundo jadi Foden. Tapi kalau sampai akhir tidak ada keyakinan itu, gue nggak akan main api beli asetnya si Pep ini ya. Gue gak mau di game week 38 last transfer gue musim ini pemainnya cadangan, ya kurang ajar. Ya kalau cari opsinya susah ya. Tadi kan udah ada tabelnya. Gue sih kayaknya kalau nggak Rafinha, Harrison, karena gue pengen punya pemain Leeds yang di home. Oke, deh kalau gitu. Dan kapten salah ya. Oke, next. Gue total poin 2.352, overall rank 72.000. Problem gue ada Arsenal defense, di mana ya ini bukan kesalahan juga sih sebenarnya. Efek dari wildcard gue yang waktu itu masih ke bawah sampai akhir, dan forward gue ya tadi sama kayak Evan ya, kita punya 3 striker sama semuanya. Ide gue, gue di sini punya free transfer 2 sebenarnya, karena kemarin gue nggak jadi transfer Willock, which is yang cukup menyesal karena poinnya lumayan, tapi nggak menyesal banget juga karena ya memang gue planningnya adalah untuk mempunyai 2 transfer di sini yang gue bisa otak-atik budgetnya gitu. Idenya gue harus ambil forward yang memang lagi hot. Dan tentunya yang harus diferensial. Gitu. Nah di sini transfer gue potensialnya adalah DCL sama Jota. Jadi kemungkinan gue akan bermain 3-5-2 dengan holding gue cadangin. Ini bisa beberapa kemungkinan sebenarnya yang gue planning. Pertama gue ambil Antonio. Terus di midnya gue bisa ambil Rafinha. Atau Ziyech malah. Tapi kalau misalnya gue maksa minus 4, gue bisa ambil Mane sebenarnya. Gue tadi udah cobain. Kalau gue mau minus 4 dan ambil Mane, gue harus keluarin Kastanye. Kastanye menjadi Alioski. Iheanacho menjadi Rodrigo Leeds. Dan Jotanya jadi Mane. Gitu. Di sini gue mainnya jadi 4-4-2. Iheanacho sama Rodrigo di depan gitu ya. Enggak juga. 3-5-2 tetap. Rodrigo harganya berapa, Ton? Rodrigo harganya 5,7. Oke, lu gak bisa Antonio, gak bisa yang Bamford, gak bisa ya? Gak bisa. Itu Alioski juga udah mepet banget, 4,3 tuh defender. Jadi, gue masih belum tahu nih apakah gue perlu minus 4 untuk maksa punya Mane gitu. Tapi kalaupun gue ambil Mane ya kemungkinan gue kaptenin ya. Itu karena itu menjadi pembeda. Cuman ini di posisi sekarang tuh gue lagi bingung kenapa, karena gue sebenarnya nggak mau keluar dari top 100k. Tapi gue tuh di sini posisi chance yang gue bisa masuk top 50k gitu. Udah di tengah-tengah banget. Jadi kalau terlalu diferensial gue takut juga. Kalau terlalu template juga ya udah stuck gitu. Ya. Ini squad lu, Ton. TAA, Shaw, Bruno, Salah. Mereka gol atau gak gol tuh nggak berubah lah. Lu di situ Jepang 70.000, 68.000. Lu gak punya Kane. Betul, itu one of option. Kenapa? Karena gue pikiran Kane itu kemarin IO-nya wah dan nyeremin banget Gus. 99,7%.
Jadi Itu chance lu masuk top Ken Asik aja 50k. gue langsung keluar tuh. Jadi chance lu masuk top 50k itu adalah Kane blank, Spurs blank lebih tepatnya karena gue juga nggak punya Son. ya. Terus lu harus hasil siapa ya? Holding sama Sebenarnya- kalau Arsenal clean sheet lu bisa masuk lah. 60k, 60. Susah juga sih Pen kalau ngomong gitu karena gue nggak punya Dallas. Nggak di effective ownership-nya kan ada Iya, back-nya iya, juga ya. Jadi kalau Iya, iya. dari back agak susah. Ya seperti yang lu bilang. Makanya di sini gue mau mengurangi resiko, holdingnya gue cabut jadi 352. Nah, gue masukinnya di sini nih. Si Lewin ini keluar. Pengennya sih Bamford ya, karena Bamford IO-nya masih tinggi. Jadi kalau Antonio kan meskipun IO-nya lebih kecil ya Bamford hasil lebih aman gitu. Well, kalau lu masukin Bamford dan keluarin Calvert-Lewin, lu bendera putih, lu seolah-olah bilang top 50k, ya udah, gue gak bye-bye masuk gitu apa-apa. Tapi gue gak akan keluar 100.000, iya kan? Iya. Tapi kalau lu masih pakai Calvert-Lewin, dan Calvert-Lewinnya gol ke City udah jebol 6 kali kan, 2 pertandingan kan, lu bisa naik, Ton. Dengan harapan Calvert-Lewin outscore si Bamford. Ya. Chance-nya kecil, tapi kalau berhasil, lu masih terutama mungkin say hello. bukan outscore Bamfordnya sih, outscore Ken-nya sebenarnya. Karena Ken-nya itu tinggi banget gitu. Jadi gue harus punya striker yang bisa meng-outscore si Ken sebenarnya. Jadi si midfield ini sebenarnya filler. Diferensialnya itu karena midfield-nya ini akan menggantikan posisi holding kan sebenarnya. Prediksi gue itu ya, udah di posisi lu gini nih, overall orang lu di game 38 beres ya. Ya 70.000, 75.000 lah, nggak akan jauh. Karena lu susah banget ini mau jadi diferensial tanggung, mau template tanggung. Iya. Jadi ya paling itu. Gue sempat kepikiran Zayed, cuman aduh, Chelsea ya itulah belum ketebak sih. Cuman ya ini gue juga sama sih kayak Evan, gue sampai menit akhir jadi it's okay. Gue masih banyak soalnya money in the bank-nya. Soalnya kalau gue keluarin DCL sama Jota, gue punya 15,9 M. Jadi ya lumayan sebenarnya. Ton, gimana kalau Jota lu keluarin jadi Jack Harrison? Itu kan diferensial. Yes. Lu punya satu free transfer lagi buat cari satu diferensial lagi. Ya sama, kasusnya juga. Kalau nggak Rafinha, Harrison juga bebas sebenarnya. Iya kan, karena kan menggantikan posisi holding tuh. Mm-hmm. Yang repot itu sebenarnya sih. striker itu karena gue lawannya Kane gitu. Nah itu susah. Kalau gue mau maksa Kane, sebenarnya ya itu bendera putih, ya udah, gue udah puas gitu kan dengan di sini. Nggak akan keluar 100.000, tapi nggak akan masuk 50.000 juga. Iya, itu sih. Oke, paling itu aja dari gue. Next, Evan. Nah ini nih yang masukin aset Newcastle nih, udah bahas-bahas lama-lama, masukinnya Maximin. Salah, harusnya saya masukin Willock. Maximinnya cedera ya. Dan Sama, mungkin Willock juga. bukan Maximin dong ya, banyak banget ya. Gue tadi juga baru tahu kalau Willock itu nggak cedera, cuman kecapean katanya. Tapi yang cedera itu Joelinton, Dubravka gitu ya. Ya sudahlah, nggak akan dipakai juga. Dan problemnya mau punya Salah ya. Agok nih ya terakhir, kalau gue mau udah nggak peduli, udah hajar aja lah. Prinsip gue yang dulu, mau minus gede nggak apa-apa, asal hasilnya gede. Masalahnya yang gue beli kan ada bahan meyakinkan dong gitu. Ya. Ini malah Foden mau dikeluarin ya Van ya. Tadi ada yang mau masukin Foden. Karena saya takut rotasi tiba-tiba, jadi nggak usah lah yang aneh-aneh. Gini ya, problemnya itu cuma satu, di Watkins. Watkins gue itu nggak bisa jadi siapa-siapa seharga 5,5 sampai 5,8. Ya kalau 5,7 lu bisa pakai Rodrigo lah. Leeds. Nggak bisa, gue udah 3. Ada Melier, ada Dallas, ada Bamford. Gue udah nggak bisa. Iya. Jadi gue tuh problemnya cuma di Watkins ya penggantinya. Kalau gue jual Ken jadi itu ya. Makanya ini aja yang ini kalau gue melakukan transfer ini, uang gue pas-pasan 0. Tapi gue punya Benteke. Tapi Benteke gue cadangan. Sebenarnya bisa aja gue jual Lingard nih, jadi punya duit lebih, cuman nggak bisa kemana-mana juga, sama aja gitu. Terus kalau Foden nggak main, tiba-tiba yang masuk Benteke,
emang ada kemungkinan hasil versus Liverpool gitu kan? Nggak juga, jadi ya Kenapa kemungkinan BNTK-nya terbesar cadangan, Pan? Fan, lu gak mau masuk top 500.000 dikit. Maksud gue gini, lu dengan tim kayak gini aja ya, nggak minus. 500.000 tuh kan cuma 13.000 rank lagi ya. Satu free transfer masuk lu 500.000. Ada Siapa kepuasan mau- margin sendiri ya? Atau buat lu apa ya, mau 400.000 sama aja sama 700.000. Yang penting hajar siapa. satu free transfer siapa? Saint-Maximin yang cedera. Diganti Ya yang Enggak. tadi gue sama Tony sebut lagi tuh, orang-orang itu aja, Rafinha, Nggak Ya, bisa, mungkin dia kan. udah nggak bisa Gua lead. udah punya dia nggak bisa 3 lead. list, udah punya 3 leads. Ben Rahma. Nggak, lu kan bisa Watkins ke Antonio. Dia bagus. Watkins Antonio, terus Saint-Maximin cadangan, Antonio-nya masuk jadi 3/3 ya. Yoi. Gue tuh ini 4-4-2 mainnya. Kenapa Aspi harus gue main main, 4-4-2? Mendy gue main. Meslier tuh, Oh. Meslier kan nggak akan main tuh, kemungkinan kan Kasila lagi yang main. Ya. Ya udah, Mendy main. Aspi itu gue mainin. Nanggung. Kalau memang ini udah pasti lu kayak persiapan buat UCL nggak mungkin nggak main sama sekali dong lawan Aston Villa. Dan lu berharap kalah gitu nggak mungkin, pasti full tim kan. Gue main 4-4-2. Maksimal berarti berarti lu Gua gambling cadangan. antara lu pakai Azpilicueta back lawan Aston Villa atau pakai Antonio striker lawan Soton. Southampton di home. Itu satu-satu. Dan Ya, maksud gue gini, tadi lu punya good consideration tuh, lu minus gede gak apa-apa selama yang masuknya poinnya gede. Salah Iheanacho Benteke. Buat gue mereka 3 pemain yang lagi form semua, anggaplah mereka dapat 20 poin. Lumayan dong masuk 20 poin. Tapi yang lu keluarin Foden, Kane, Watkins, mereka juga bisa 20 poin gitu. Anggaplah mereka poinnya lebih sedikit dari 20, 15. 10 lah. Lu seolah-olah untung 5, Satu tapi yang kan hasil. minus 8 kan? Ya. Sebenarnya Jadi- cuma cuan 2 gitu ya maksudnya. Malah rugi lu. Kalau poin mereka bertiga 15, poin salah dan kawan-kawan 20, Ya. lu masih minus 3. Ya kalau 10 poin pun mereka total 3 pun lu cuma cuan 2. Ya. Lumayan. Hasut-hasut dikit. Tapi bagus itu kan. Itu tuh gak kepikiran buat dari Watkins jadi Antonio mainin ganti Saint-Maximin. Azpilicueta first sub gitu. Ya. Gimana ya? Karena feeling gue Luke Shaw gak main. Feeling ya. Di save buat final Dan Europa League. mungkin bisa Bruno juga tiba-tiba nggak main ya. Karena kan yang tadi Enggak udah sih. aman. Kalau itu jangan. Gua udah aman, udah butuh tenang, ya kan aneh juga kalau misalnya Bruno dimainin full terus jadi cedera kan nggak lucu ya. Gitu. Ya Kan gue tuh kan senang pemain fullback, ya nggak sih? Gue kan lebih senang fullback daripada center back kan. Kalau tiap nonton Aspi sekarang udah mainnya nggak pernah di center back kan, fullback terus kan sebenarnya. Ya. Formasi dia 3-3 dong. Tapi kan Dan lu kalau ngebandingin bukan sama center back, Van. Lu bandingin Aspi sama Antonio. Kalau main di clean sheet, Aspi berarti clean sheet juga dong. Ada kemungkinan bisa ngasih assist dong, sama kayak Antonio bisa ngasih gol. Kalaupun Antonio West Ham nggak ngapa-ngapain, 0-0, 2 poin, nggak ada apa-apa. Aspi, Mendy 0-0, 12 poin gue bos, ngapain? Ya berarti ngapain ya. lu minus 8? Ya Enggak, maksudnya makanya gue itu gampang kalau skenario-nya 0-0. Iya, gue Feeling minus 8 gue itu karena gue butuh jadiin Foden atau Lingard itu ke Mane. Salah, gue butuh Salah. Oh lu pengen punya salah lah pokoknya intinya. Iya, Makanya lu kasih itu. masukin ke problem aja. Lu Iya, mau makanya- punya salahnya problem sebenarnya. Iya, problem itu. Mau nggak mau kan gue harus jual Ken kan. Karena gue butuh duitnya Ken. Nah, dari Ken ini, Ken sama Watkins ini siapa yang mau diganti gitu. Oke. Kalau gitu kenapa nggak 4-5-1 aja udah? Saint-Maximin sama Ken aja yang keluar. Kan Aspinya lu bakal masuk juga. Enggak sih, Iheanacho gue yakin lebih pasti ngegolin sih. Spurs kayak begini, Ya gue sudah. nggak kalau yakin gitu. Spurs kayak segini. Udah page banget ya kayaknya keyakinannya. Oke. Semoga panah hijau, Pak. Kapten Bruno atau nanti kalau salah berarti kasalah gitu maksudnya. Bisa Mane, bisa Bruno, bisa Salah, nggak tahu sih. Ntar 3 itu lah. Oke. Gimana cap-cip ya? Iya, hitung kancing dulu gue. Oke, next. Last but not least, Zo. 2186. Bedanya Aduh, itu. itu 27 poin, Zo. Nanti di Fur ini minus 8 katanya. Kaptennya warnanya putih, bos.
Yoi. Waduh, gimana nih Zo? Udah last game week. Gue udah harusnya setting ini saatnya gue keluarin aset-aset Everton karena gue punya triple Everton. Muncullah Kabak injury kan. Terus Jolinton juga kemarin habis dimasukin injury kan. Oke. Ya udahlah, all out aja apa yang ada. Itu bukan all out, itu pasrah namanya. Ini lebih ke Nazar sih. Dari awal musim Gak, udah Zo, ke Nazar. kenapa lu masih punya triple captain? Hah? Salah itu lawan Crystal Palace. Kenapa nggak pasang di Salah aja gitu? Nggak mau dari awal musim Matt Ritchie pokoknya Matt 38. Ini balik lagi Tentang Ke value tujuan. kehidupan lu ya. ya tentang value kita bermain FPL gitu kan. Tujuan kita main FPL tuh apa sih? Definisi Asik. fun kita main FPL gitu kan. Nah ini funnya gue main FPL-nya di sini. Oh, ini kalau sampai Ricky pensiun masih lu kapten Ricky ya? Enggak, Dubravka jadinya. Atau enggak Sanchez kemarin Anaknya kan Ricky kapten tuh, gitu ya? triple kapten Lu, Sanchez. lu, lu ada apa sih sama Ricky sih sebenarnya? Nggak tahu ini aja. Oke, tapi lu udah early transfer Kabak menjadi Robertson ya? Udah Jadi Robo. Mm-mm. Oke. Sampai game week 38 lu masih early transfer. So, abis ini uangnya nggak bisa dipakai apa-apa loh. Uangnya udah aja hilang. Kabaknya kan udah pasti nggak main juga. Jadi Oke. udah- Dan kalau ini gue lihat ya Zo ya, gue kayaknya bisa menerawang sih. Hmm. Lu ada 3 pemain yang bakal auto sub sih ini sih. Ya, gue khawatirnya gitu juga sih. Nanti tiba-tiba aset leads gue nggak ada yang main lagi. Melier, Richie, Jolinton auto sub lah. itu juga terawangan gue Richie triple captain 0 gak main sama sekali, terus pindah ke Salah, terus Nizo dapat bagus, kayaknya gitu. Aminin jangan. Tapi Gitu, anyway terang. ini poin Zo tadi bagus ya. Viewer juga mungkin penting, funnya tiap orang beda-beda. By logic gua funnya FPL adalah mendapatkan poin sebanyak-banyaknya, cari overall ranking setinggi-tingginya. Kalau funnya gue itu berpikir Diterapkan. secara jernih gitu ya, triple captain gue salah dong. Tapi apakah semua harus seperti itu? Enggak juga. Enggak. Funnya Zo ini sebagai fans Newcastle, kalau sampai bisa Richie hat-trick game 38 di triple captain, Bangganya sampai mati. sampai Makanya surat itu- wasiat Zo nanti 25 tahun lagi tuh ditulis, 50 tahun lagi tuh itu akan ditulis sama Zo, betul kan ya? Zo tuh bakal ganti profile picture di WhatsApp dan di Twitter dan di semuanya jadi gambar Matt Matt Ritchie, Ritchie. betul kan? Oke. Jadi- bikin biografi kayaknya. Berbagai jenis pemikiran, berbagai jenis cara main, temukanlah fun kita Oke. masing-masing gitu ya. Dan Iya. lu tahu, Zo tuh bukannya gak mau mikir, bukannya Zo yakin kalau Richie akan lebih bagus dari Salah, bukan, tapi ya Ya, memang funnya yang dia di beda situ. gitu ya. Iya. Iya. Startnya di situ ya. Oke, kalau gitu ini udah episode terakhir kita di musim ini. Semoga kita bisa banyak membantu teman-teman semua yang ada di sana, yang nonton setia. Thank you so much buat watch, like, dan komen-komennya semua. Kita mungkin akan ketemu lagi, ada satu episode terakhir yaitu season review, di mana kita akan mencoba belajar apa sih yang ternyata kita lakukan dari awal musim, apa yang salah, apa yang bagus, dan mungkin kita akan coba compare Ada gestar. Ada gestarnya. Yes, ya kita coba. Semoga mau kita coba. Yang pastinya rankingnya bagus banget dari pokoknya dibanding kita mah apalah gitu ya. Kita aku mah apa tuh. Kita coba lihat juga. Kita mah jangan didengerin nanti. Kita bedah juga bagaimana dia itu bisa main gitu ya, bisa sampai ranking bagus, itu strateginya gimana ya. Mungkin itu di season review, dan setelah itu mungkin kita akan ada break dulu karena ada Euro, dan itu baru season baru mulai Juli kapan ya? Agustus. 14 Agustus game week 1. Game week Tapi 1. kita udah bikin game week 1 kejauhan lah, kita belum, buat gue nanti kita istirahat dulu. Tapi Ya gue pokoknya nanti kita tetap akan bikin konten ya. gue penasaran, yang nonton itu bisa nebak gak siapa yang tadi Tony bilang? Coba jawab di komen, Oke, gue mau tahu ada yang coba bener ya. apa enggak. Guestnya siapa Ada ya? gak yang jawab? Ya di Twitter juga boleh lah. Kita Oke. bakal ada Q&A-nya nggak sih di situ? Enggak. Nggak ada. Ini Karena- udah banyak bahasan nih soalnya. Karena Jadi bahasa- jangan banyak nanya. Gua
Ini nih, gue nggak tahu ya season review itu bisa 2 jam, bisa 3 jam, gue nggak tahu. Tapi banyak banget yang bakal dibahas nanti. Ya, jadi jangan banyak nanya. Semakin banyak nanya, semakin panjang videonya. Ya, nonton aja, tungguin aja. Announcement-nya ada di Twitter sama Instagram. Oke? Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Bye-bye.